Gereja bagai pesiara, mari kita membangun diri yang beriman penuh kasih murah hati, yang peduli dan memahami sesama, dijiwai Allah Tritunggal, dibimbing Sang Gembala, bersama membangun komunion yang murah hati dan marahim. Kau saudaraku, keluargaku, meski berbeda. Latar belakang dari pemekaran paroki ini sendiri, pertama dengan melihat jumlah umat paroki Katedral Santo Yosep Pangkal Pinang yang setiap tahun boleh dikatakan terjadi penambahan jumlah. Dan saat ini jumlah secara keseluruhan umat paroki Katedral Santo Yosep Pangkal Pinang itu 4.800-an kurang lebih, yang meliputi 14 wilayah, dari wilayah Batu Rusa sampai ke wilayah Pangkul. Jadi masuk Kabupaten Bangka, kemudian Kota Pangkal Pinang, dan sebagian wilayah Bangka Tengah. Lalu jumlah komunitas basisnya sendiri itu ada 70 KBG. Dengan melihat jumlah umat dan juga banyaknya komunitas basis, lalu pelayanan harus menjangkau seluruh umat, maka dengan melihat peluang yang ada, maka kami kemudian bicara, tentu dalam konsultasi dengan Bapak Uskup, untuk pemekaran paroki yang baru yang meliputi 3 wilayah, wilayah Mesulaut, wilayah Kampung Jeruk, dan wilayah Pangkul. Jadi pertama jumlah umatnya, yang kedua berkaitan dengan jumlah komunitas basis yang banyak, lalu tenaga yang menjalani pelayanan di paroki ini hanya saya dengan Romo Anting, lalu dibantu oleh Romo Beni. Sementara tugas karya pelayanan dan juga berbagai macam kegiatan-kegiatan pendalaman iman di paroki ini boleh dikatakan cukup banyak, intens, dan membutuhkan perhatian yang lebih, tapi juga tenaga yang cukup untuk karya pelayanan pastoral di sini. Maka dengan pemekaran ini diharapkan semakin terjangkau pelayanan-pelayanan kepada umat, dan ada tenaga para romo yang bertugas di sana yang bisa mendampingi umat dari 3 wilayah ini secara intens. Sehingga kemudian atas persetujuan Bapak Uskup, kami kemudian mulai persiapkan segala sesuatu untuk peresmian itu. Dan tanggal 7 Desember tahun 2023 yang lalu, kami berkumpul bersama semua pengurus komunitas wilayah dari 3 wilayah ini bertempat di Mesulaut untuk membicarakan apa-apa saja yang harus kami persiapkan dalam rangka peresmian paroki yang baru ini. Langkah pertama yang kami ambil adalah mendengar sharing dari komunitas-komunitas basis yang diwakili oleh para pengurusnya dari 3 wilayah ini tentang situasi-situasi real yang saat ini dialami oleh umat, kemudian apa saja kebutuhan-kebutuhan mereka yang mungkin baik itu secara pemahaman, pengetahuan mengenai kehidupan gereja maupun fasilitas yang dibutuhkan dalam persiapan ini. Dari sharing-sharing itulah kemudian kami melihat ada beberapa hal yang berkaitan dengan kebutuhan umat. Pertama itu tentang pemahaman umat tentang komunitas basis itu sendiri dalam rangka membangun gereja partisipatif sinodal dengan 3 bintang berpusat pada Kristus, komunio, dan misi. Lalu kemudian umat memahami
apa itu paroki. Jadi kenapa dibentuk paroki, lalu paroki itu sendiri apa, lalu apa tugas tanggung jawab organ yang akan terpilih nanti dan dilantik untuk bekerja dalam KBG wilayah maupun paroki ini. Dan proses persiapannya cukup panjang, dimulai dengan animasi-animasi, bahan-bahan yang berkaitan dengan pemahaman umat tentang KBG, kemudian paroki itu sendiri, lalu tugas tanggung jawab organ paroki, lalu kaitan antara satu dengan yang lain, KBG dengan paroki, paroki dengan keuskupan, lalu pembekalan yang lain yang juga disiapkan adalah pembentukan pemilihan organ di komunitas basis, kemudian di tingkat wilayah, lalu di tingkat paroki. Untuk di tingkat wilayah sendiri, itu mereka sudah memulai proses itu pemilihan dari KBG selama bulan Mei, ya. Kemudian bersama-sama di tingkat wilayah dan paroki itu kami kumpul bersama tanggal 25 Mei yang lalu di Kampung Jeruk untuk pemilihan koordinator organ di tingkat wilayah maupun juga di tingkat paroki. Kemudian tanggal 15 Juni yang lalu pembekalan bagi organ yang baru terpilih yang bakal akan dilantik untuk menjadi organ paroki yang baru. Materi yang diberikan adalah pemahaman tentang visi misi dan spiritualitas yang menjadi identitas dari Gereja Keuskupan Pangkal Pinang, kemudian apa tugas dan wewenang tanggung jawab dari organ itu sendiri, lalu pemahaman tentang organ dalam struktur gereja partisipatif itu sendiri apa. Dengan pemahaman awal ini kita mengharapkan sebelum mereka menjalankan tugas, mereka tahu tugas tanggung jawabnya masing-masing, sehingga kemudian ke depan dalam menjalankan tugas mereka bisa bersama-sama bekerja sebagai satu tim untuk merealisasikan apa yang menjadi harapan yang tertuang dalam visi misi dan spiritualitas Gereja Keuskupan Pangkal Pinang. Lalu untuk ke depan dalam pembentukan ini memang dari 3 wilayah 12 Mesul Laut itu terdiri dari 5 KBG, kemudian wilayah Kampung Jeruk itu ada 4, lalu wilayah Pangkul ada 4 KBG. Jadi jumlah semua sekitar 13 KBG. Memang di Pangkul itu ada 5 KBG, tetapi ada 1 KBG yang jumlah umatnya sekarang hanya 7, sehingga mereka kita minta untuk dileburkan ke KBG yang terdekat, sehingga tinggal 4 KBG. Dan semua sudah punya pengurus terpilih, tinggal hanya pelantikan pada tanggal 13 Juli pada hari Minggu oleh Bapak Uskup sekalian untuk peresmian paroki yang baru. Hal yang menarik adalah bahwa seluruh proses persiapan ini dilakukan dengan melibatkan banyak orang, mulai dari proses pemberdayaan, proses pemahaman dasar tentang apa itu paroki yang sudah dilakukan oleh tim dari paroki katedral sebagai paroki induk sebelum pemekaran paroki ini. Karena itu, hal-hal yang lebih teknis berkaitan dengan persiapan, saya yakin itu sudah dilakukan oleh tim dari paroki katedral. Persiapan akhir ini lebih kepada hal-hal yang berhubungan dengan peresmian paroki. Mengapa ini penting? Supaya diharapkan peresmian paroki sebagai momen yang membangkitkan semangat umat
untuk merasa bahwa paroki ini adalah milik mereka yang harus dibangun atas dasar iman, keyakinan yang teguh, kemandirian, dan harapan untuk sesuatu yang lebih baik di hari-hari yang akan datang. Berkaitan dengan apa yang akan dilakukan setelah peresmian paroki ini, tentu saja saya berharap pertama-tama adalah partisipasi aktif dari seluruh umat, karena ini sejalan dengan visi misi Gereja Kusuban Pangkal Pinang. Jadi gereja yang partisipatif. Dengan demikian, partisipasi ini melibatkan semua orang yang memiliki kehendak baik untuk membangun paroki ini lebih baik ke depannya. Kita ini berbicara ya untuk menjadi paroki. Memang paroki sudah belasan tahun yang lalu sudah dicanangkan oleh Sinyul almarhum Monsinyur Hilarius Manurak akan menjadikan satu paroki. Tetapi pada waktu tahun 2023, waktu itu ada misa di Gereja Kampung Jeruk, diumumkan oleh Monsinyur Adrianus Narko bahwa 3 wilayah, Mesu Laut, Pangkul, dan Kampung Jeruk akan jadi satu paroki. Maka saya memutuskan agar stasi Kampung Jeruk bersama Mesu Laut dan Pangkul segera mempersiapkan diri menjadi paroki. Persiapannya berlanjut untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan fisik. Kita mempersiapkan juga pastoran, sekretariat. Tetapi untuk pastoran juga kita masih membangun nanti untuk kamar-kamar pastor pembantu dan kamar tamu. Itu untuk yang akan datang. Kalau boleh diceritakan keunikan umat, terutama umat gereja di Kudus Yesus Laut, dia selalu kompak, kebersamaan, selalu mengambil keterlibatan di dalam setiap perayaan. Contoh pada pagi hari ini, umat sudah berdatangan di gereja, dan bukan hanya itu, di misa-misa KBG, pertemuan di wilayah, pertemuan pengurus, mereka selalu terlibat di dalam acara tersebut. Persiapan sebenarnya sudah dari awal, kami sudah menyiapkan fisik, dikala fisik masih banyak yang kurang, terutama ya pastoral, ruang-ruang sekretariat. Itu dari awal kami sudah terlibat, fisik maupun penyediaan barangnya, itu fisik sudah siap, kan kita mau sediakan barang-barangnya untuk di dalam. Itu kami sudah siapkan. Menurut saya ada 3 hal yang membuat Gereja Santo Yoakim ini unik. Yang pertama, letaknya yang strategis di tepi jalan, kemudian di depannya ada kantor kepala desa. Kemudian gereja juga memiliki Gua Maria di belakangnya, ada Gua Maria Fatima. Kemudian yang kedua, keunikan yang menurut saya dari 3 wilayah ini, Pangkul, kami mempertahankan tetap halaman hijau, artinya dengan rumput, tidak dengan conblok. Kemudian yang ketiga, umat kami berbaur dengan multi agama. Di sini juga ada Islam, ada Buddha, ada Konghucu, kemudian juga
Protestan, dan beberapa penganut agama Hindu. Jadi 6 agama itu lengkap ada di Kayu Besi. Untuk persiapan, kalau kepanitiaan memang dari Katedral Santo Yosep Pangkal Pinang, tetapi dalam bentuk partisipasi, Wilayah Pangkul juga mengutus ada orang-orang yang masuk di dalam seksi-seksi tertentu dalam peresmian paroki ini. Dan yang dituntut juga dari kepanitiaan itu adalah 3 wilayah ini kami menyiapkan dalam segi konsumsi. Jadi ada partisipasi setiap wilayah itu kurang lebih sekitar 350 porsi dan dibagi dalam KBG-KBG. Nah, sekarang persiapan di KBG, yang pertama kami mendata jumlah umat yang akan ikut sebagai persiapan awal, persiapan panitia. Kemudian yang kedua, partisipasi umat dalam dana tentunya untuk konsumsi ini. Itu yang kami siapkan di komunitas-komunitas di wilayah Pangkul ini.